Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penalaksanaan komprehensif. Okey, yang pertama, tujuan penalaksanaan meliputi tujuan penalaksanaan jangka pendek dan juga jangka panjang. Penalaksanaan jangka pendek bermaksud menghilangkan keluhan dan tanda DM, mempertahankan rasa nyaman dan mencapai target pengendalian glukosa darah. Penalaksanaan jangka panjang iaitu untuk mencegah dan menghambat progresivitas komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular serta neuropati diabetikum. Tujuan akhir pengelolaan DMT2 menurunkan morbiditas dan mortalitas DM. Perlu penalaksanaan diabetes secara lebih dini dan lebih cepat sehingga kadar glukosa darah puasa, glukosa darah setelah makan, variabilitas glukosa darah, HbA1c, tekanan darah, berat badan dan profil lipid dapat dikendalikan. Seterusnya ialah terapi non-farmakologis. Pengelolaan pasien DMT2 harus direncanakan terapi non-farmakologis dan pertimbangan terapi farmakologis. Hal paling penting pada terapi non-farmakologis adalah monitor sendiri kadar glukosa darah dan pendidikan berkelanjutan tentang penalaksanaan diabetes pada pasien. Latihan jasmani secara teratur iaitu 3 hingga 4 seminggu selama 30 minit per kali merupakan salah satu pilar dan pengelolaan DM tipe 2. Selain menjaga kebugaran juga menurunkan berat badan dan membaiki sensitivitas insulin sehingga memperbaiki kendali glukosa darah. Lanjut iaitu terapi farmakologis. Terapi ini diberikan bersama pola pengaturan makanan dan latihan jasmani. Terapi farmakologis terdiri dari obat hipoglikemik oral dan juga injeksi insulin. Pemberian obat oral atau dengan injeksi dapat membantu pemakaian gula dalam tubuh penderita diabetes. Obat hipoglikemik oral iaitu golongan sulfonilurea menurunkan kadar gula darah secara adekuat pada penderita diabetes tipe 2 tetapi tidak efektif pada diabetes tipe 1. Contoh obat iaitu glipizid, gliburate, tolbutamide dan chloropropamide. Obat lain iaitu metformin tidak mempengaruhi pelepasan insulin tetapi meningkatkan respon tubuh terhadap insulin. Seterusnya iaitu injeksi insulin digunakan ketika modifikasi gaya hidup dan obat hipoglikemik oral gagal mengontrol kadar gula darah pasien diabetes. Pasien diabetes tipe 1, pankreas tidak dapat menghasilkan insulin sehingga harus diberikan insulin pengganti. Pemberian insulin hanya dilakukan melalui suntikan. Insulin dihancurkan di lambung sehingga tidak dapat diberikan per oral. Seterusnya ialah komplikasi. Komplikasi ada dua iaitu komplikasi makrovaskular dan juga komplikasi mikrovaskular. Jadi saya akan menjelaskan dulu yang komplikasi makrovaskular iaitu komplikasi mengenai pembuluh darah arteri yang lebih besar sehingga menyebabkan aterosklerosis. Akibat aterosklerosis antara lain timbul penyakit jantung koroner, hipertensi dan juga stroke. Secara umum berkembang pada penderita diabetes, penyakit jantung koroner, pembuluh darah otak dan penyakit pembuluh darah perifer. Terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 2 atau juga dikenali sebagai DM tipe 2. Menderita hipertensi, dislipidemia dan juga kegemukan. Lanjut iaitu komplikasi mikrovaskular. Terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 1 atau juga dikenali sebagai DM tipe 1, hiperglikemia persisten dan pembentukan protein yang
hiperglikasi menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi makin lemah dan rapuh. Terjadi penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah kecil, mendorong timbulnya komplikasi-komplikasi mikrovaskular antara lain retinopati, nefropati dan juga neuropati. Sekian, terima kasih.